Halo guys, balik lagi sama gue Taufik Akbar dari Sansan Project. Ica Marani. Gimana nih kabarnya yang di Solo, Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya? Ya, semoga teman-teman semuanya berada dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap jaga kesehatan dan stay at home. Stay at home itu yang paling penting buat memutus rantai penyebaran COVID-19. Tahan aja diri, anggap aja kalian itu lagi apa namanya? Proses pemutihan kulit. Asik, lah. Siap. Proses pemutihan kulit tapi ujung-ujungnya bongsor ya Bang ya? Iya. Siap. Makanya supaya nggak bongsor, supaya berat badan kawan-kawan nggak nambah, tetap dikontrol. Lakukan, jangan digas semua. Iya, lakukan hal-hal yang bermanfaat, gabut produktif lah ibaratnya. Siap. Buat yang nggak pulang kampung bisa bersih-bersihin kos, kan bisa bersih-bersihin kamar, bersihin ruang tamu, kamar mandi, ya, bisa memori sama mantan mungkin bisa juga tuh dibersihin. Bisa, boleh tuh dibersihin. Itu perlu tuh dibersihin. Dibuang tuh jauh-jauh, itu lebih bahaya lagi tuh dari COVID-19. Iya. Oke, karena untuk kelanjutan konten kita yang sekarang tadi, Kak Ica di story Instagram pribadinya udah ngirim question ya. Iya. Beberapa question udah dibalas juga sama teman-temannya yang dari Medan. Kebetulan Kak Ica ini mahasiswa. Mungkin karena aku masih baru ya di akun ini, jadi perkenalan dulu mungkin. Iya, boleh lah Kak. Nama lengkap Anissa Maharani. Teman-teman boleh panggil aku Ica. Cak juga boleh. Iya, Ica juga boleh gitu. Asalkan jangan manggil ibu aja deh, takutnya ketuaan gitu kan. Tante apalagi jangan. Aku sekarang kegiatan mahasiswa di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara. Jadi sekarang lagi di Solo bareng sama Topik, bikin ya seru-seruan kayak gini buat menghibur teman-teman yang juga lagi di rumah. Stay at home, stay safe. Iya. Ntar nanti kawan-kawan yang giginya berlubang atau apa boleh kontrol sama Kak Ica, tapi nanti tunggu dia udah lulus. Iya. Nanti aku dikecam dong, dipikirnya ini malpraktek, jangan. Iya, malpraktek, jangan. Udah kayak dukun beranak, malpraktek. Oke, pertanyaannya itu tadi. Yang pertama, ini aku tadi bikin sharing kegiatan bermanfaat untuk mengisi kegabutan di rumah dong gitu kan. Nah, udah ada nih beberapa teman-teman yang ngasih feedback. Yang pertama, rebahan. Aduh, gimana tuh? Kalau rebahan mah semua orang pasti melakukan rebahan. Apalagi orang-orang yang udah udah kebiasaan rebahan. Kalau bisa sih kurang-kurangin rebahannya. Itu kayak kegiatan utama ya kalau misalnya libur di rumah gitu. Jangan mentang-mentang karena kita di karantina jadi kerjanya rebahan mulu, jangan. Tapi seperti yang lagi viral itu, kaum rebahan sangat membantu negeri sekali. Nggak apa-apa rebahan daripada kalian keluyuran keluar bawa virus sekarang pulang. Yang lagi naik itu ini ya. Kalau zaman dulu buat membantu negara jadi tentara gitu kan, ikut perang. Sekarang cukup dengan rebahan bisa membantu gitu. Iya, rebahan aja membantu. Ntar kalau ditanya, kamu sudah memberikan apa untuk negeri? Rebahan. Kita udah pernah rebahan beberapa minggu untuk menyelamatkan negara. Wah, kalian udah jadi pahlawan lah buat negara. Kaum rebahan ya. Iya, siap. Ya. Akhirnya kaum rebahan di-up ya sama negara, sangat dibutuhkan sekarang. Sangat dibutuhkan. Kaum rebahan dibikinkan sertifikatnya. Rebahan. Bisa tuh sertifikat penghargaan atas partisipasinya dalam memutus rantai COVID-19. Nah, iya, bagus, keren itu. Nanti bisa buat sertifikat masuk CV, bisa tuh kayaknya. Bisa. Oh, jadi pas ngelamar kerjanya. Iya. Kamu punya sertifikat apa? Saya sudah pernah rebahan beberapa minggu. Demi menyelamatkan negara. Memang. Bisa. Iya. Boleh itu. Itu diapresiasi kali itu sekarang. Iya, rebahan. Buat kaum rebahan, semangat, kalau bisa rebahannya yang produktif. Iya. Tapi jangan rebahan sambil like foto mantan. Jangan. Iya, jangan. Jangan ya. Itu nanti flashback. Nanti ini melodrama, jangan. Nggak usah drama. Udah cukup. Kita no drama club lah. Iya, udah cukup negara kita aja yang drama. Iya, sepanjang tahun 2020 ini kayaknya penuh drama sekali memang. Dimulai dengan ini ya, isu World War yang ketiga. Iya. Nah, dimulai dari situ tuh kayaknya. Udah. Dramanya penuh kali 2020. Gak usah lah kita gibahin negara. Dosa. Siap. Next ya. Next.
Ini dari Octaria Syaputra. Ini katanya main game. Main game. Gimana tuh? Boleh tuh main game sambil push rank juga kan. Siapa tahu pas udah berkegiatan lagi nantinya kawan-kawan bisa, kalau yang main Mobile Legends udah meeting. Iya, siap main game. Gitu ya. Yeah. Dan di main game itu kan juga dibilang salah satu hobi kan. Nah, sebetulnya hobi kalau nanggung-nanggung itu nggak bagus. Kayak misalnya teman-teman yang main game itu kalau misalnya serius, banyak juga orang-orang yang berhasil karena main game ini. Ya udah, kalau emang kawan-kawan serius main game, bikin konten sambil main game. Itu lebih menghasilkan. Bagus tuh. Gitu. Kasih edukasi ke pemain game amatir yang baru masuk. Iya. Gitu. Kita. Yang masih klasik mainnya. Masih klasik masih terus. amatir memang kawan-kawan. Ya. Klasik pun sampai banting-banting handphone. Iya. Sampai reco kali memang. Iya. Baru klasik aja ya. Iya. Buat teman-teman mungkin yang udah mythic grandmaster yang gitu-gitu ya, mungkin bisa lah kasih masukan ke kami ini ya kan. Gimana cara gunain Layla? Iya. sampai reco kali berebutin Layla kalau main. Aduh, udahlah, nggak ngerti aku memang. Boleh tuh, kami tunggu tuh konten-konten dari teman-teman yang udah jago bikin main Layla. Iya, boleh. Iya, bisa, bantu bisa. Kami yang pemula ini yang amatir. Nanti kami up deh gitu kan. Iya, nanti kami up. Subscribe balik deh. Iya. Mutual ya, mutual. Iya, mutualisme. Jangan parasitisme kayak. Aduh, jangan sebut merek. Kayak siapa ya? Jangan sebut merek. Kalian tahu aja. Oke, next. Ini ada 2 orang nih yang bilang sama. Pertama ada Naya Fatana, yang kedua ada Salsabila. Mereka bilang, masak-masak yuk katanya. Wah, boleh juga tuh masak-masak. Aku bagian makannya aja boleh nggak? Iya, kita bagian makannya aja. Kita buat mengisi aja. Sumatera Tengah ini yang sering kosong gitu kan. Masak-masak buat yang cewek itu rekomen lah. Rekomen banget. Iya, apalagi kalau habis masak dikirim ke sini kan boleh itu juga dia memang. itu. Nanti aku kasih description boxnya alamat gitu kan. Siapa tahu mau ngirim. Nah, bagus. Siapa tahu nanti teman-teman bisa ikutan Master Chef. Ketemu Chef Juna. Habis corona ikut Master Chef. Nah, tuh keren tuh. Iya. Sebenarnya kalau teman-teman bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik, itu banyak juga loh keuntungannya buat kita, ya kan? Keuntungan yang pertama yang tadi, proses pemutihan kulit. Lebih sehat, lebih terjamin, lebih higienis gitu. Teman-teman bisa coba di rumah. Bisa coba di rumah. Kalau bisa habis dibikin kirim ke sini. Iya. Itu Kami siap penting. kok. Pasti enak semuanya yang teman-teman iya. bikin pasti enak semuanya. Iya, enaknya enak mah habis. Habis pasti habis. Kalau ini mulutnya bisa masuk semua ini masuk dua-duanya. Semua ini. Pak teman-teman bikin dalgona yang green tea, yang Milo, yang Oreo. Semuanya lah pokoknya. Iya, kami pasti itu lapar soalnya. Oke, next. Balikan dengan mantan sepertinya dari Kasika _ Aduh kakak. Tapi kalau emang ngebet pengen balikan ya udah nggak apa-apa. Kalau dari Taufik deh, kalau dari sisi cowoknya gitu, balikan dari mantan menurut Taufik gimana? Balikan, ini pertanyaan yang menjebak ini. Menjebak banget ini. Balikan sama mantan itu tergantung sih, tergantung dulu putusnya kenapa, baik-baik atau enggak, ya kan? Kalau emang masih bisa diperbaiki, apa salahnya? Tapi kalau bisa, masih ada kesempatan buat yang mau balikan sama Taufik, silakan. Mantap, ini jangan diblokir dulu teman-teman yang jadi mantannya Taufik. Ini masih ada kesempatan. Menjebak. Dan balikan sama mantan sebenarnya nggak recommended sih buat mengisi waktu yang sekarang ini. Jadi itu skip lah. Sensitif ya, agak sensitif topiknya ini memang. Kalau balikan sama mantan. Iya. Soalnya ada ini nih, yang tahu seorang Taufik Akbar pasti tahu lah berapa mantannya San. Oke. Ini udah. Oke, next. Aduh. Oke, next. Oke, siap. Oke, next. Gak mau dibuka rahasianya di sini teman-teman. Oke, next. Udah nggak usah dibahas lagi. Dari... Matiin. jangan. Oke. Dari Nanda Mulyana, masak dan nanam bunga katanya. Masak tadi udah, nanam bunga. Bisa juga tuh kayaknya. Nanam bunga. Sekalian go green. Iya, go green. Menyelamatkan negeri ya, nggak apa-apa kan. Ada sih faktanya sekarang kayak
sebelum corona di Jakarta itu polusi asap kendaraan, polusi pabrik itu betul-betul mengotori daerah Jakarta gitu. Sekarang setelah aku lihat itu di Jakarta, setelah orang-orang di karantina, semuanya bekerja dari rumah, kuliah dari rumah, polusi udara di Jakarta itu bisa diminimalisir. Nah, ditambah lagi dengan teman-teman dengan produktivitasnya bisa nanam bunga di rumah, bisa bikin kebun apa segala macam gitu yang berhubungan dengan tanaman, itu betul-betul bisa membantu sepertinya. Iya, apalagi bisa nanam rupiah. Itu juga itu lebih produktif kali. Lebih produktif. Sambil gabut, rebahan, bisa nanam rupiah juga, ya kan? Itu nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Nikmat Tuhan mana yang kamu dustakan? Cuma tinggal rebahan, makan, tidur, duit ada. Duit jalan, masuk. Nah, next. Ini dari Alriza Fonsa _ ngelate katanya. Ini buat barista-barista ya kayaknya. Wah, barista. Panjang umur untuk barista-barista Indonesia. Panjang umur buat perkopian Indonesia. Semangat terus. Kopi dulu, Bre. Oke, siap. Ngelate bisa juga tuh buat barista-barista yang sekarang coffee shopnya mungkin cuman take away atau bahkan yang to the extent itu bisa mereka nutup kafenya atau gimana, mereka bisa buat ngelatih skill lagi buat bikin latte di rumah, bikin espresso, V60 dan apa segala macam. Dan itu juga bisa menambah kemampuan mereka ya kan, yang dari awalnya cuma bisa gambar-gambar bunga, siapa tahu habis libur ini bisa gambar kebun, bisa gambar wajah mantan, sambil diseruput nantinya. Ya kan. Selanjutnya dari Sarah Leonardo. Sarah bilangnya dia mau yoga di rumah gitu. Bagus tuh olahraga, ya kan. Sekalian buat relaksasi, buat nenangin pikiran biar nggak suntuk, biar bawaannya nggak lasa aja keluar gitu kan. Iya, dia memilih untuk yoga, teman-teman. Bisa juga tuh ditiru ya kan. Iya, kalau buat yang cewek yogi ya. Yogi ya, siap. Yoga itu bisa juga sih buat relaksasi otak ya kan, refresh pikiran, atau ya sebelumnya mumet kuliah lah atau mumet kerja, teman-teman bisa yoga sambil nenangin otak, olahraga. Yoga termasuk olahraga yang itu ya kan, yang recommended banget buat teman-teman di rumah karena bisa dilakukan di rumah juga. Gak butuh banyak equipment, gak butuh banyak peralatan, dan itu teman-teman bisa lakuinnya misalnya dari jam 10 gitu sambil berjemur, itu kan juga bagus gitu. Bagus. Sekalian berjemur lah ya. Iya. Next dari Rahel _ Remunda, mikirin aku. Aduh Rachel, ini temanku dari Medan sih sebetulnya. Hai Kak. Kalau mau aku keluarkan bahasa Medanku di sini nggak enak lah ya kan. Iya. Mikirin aku, janganlah aku kau suruh mikirin kau, jangan kayak gitu. Biarlah kau aja yang mikirin aku. Iya siap. Iya. Bukan kaleng-kaleng ini aku. Aku segan ngeluarin bahasa Medan di sini. Ya kan? Dari Yoga Andre 9, nonton anime dong Kak. Boleh. Gimana tuh? Termasuk penonton anime juga nggak nih, Taufik? Sebenarnya nonton anime yang nggak nonton anime sih, cuma nonton kartun ya kan. Masih sukanya Upin Ipin. Itu anime ya? Bukan kartun. Bukan anime, siap. kartun. Karena ya aku nggak terlalu suka sama anime. Ya tapi itu kan kembali lagi sama pribadinya masing-masing. Pilihan masing-masing memang. Kalau ada teman-teman yang memang suka nonton anime mungkin bisa gitu kan. Di-download anime-animenya, ditonton lagi gitu. Siapa tahu One Piece episode awal teman-teman ketinggalan, bisa dikejar gitu kan ketinggalannya. Siapa tahu ada anime baru yang bikin episode Corona gara-gara terinspirasi dari teman-teman, bisa juga tuh. Anime One Piece edisi Corona gitu kan. Wih. Sedap kali teman-teman. Siapa namanya? Luffy kena corona ya kan? Luffy kena corona, dia yoga di rumah. Iya, sambil masak-masak. Iya, masak-masak. Atau sambil nanam bunga. Iya, sambil kompilasi ya kan, kompilasi. Oke, next. Terakhir dari Nina.lubis.1508. Rebahan dan olahraga. Mantul. Rebahan dan olahraga. Habis rebahan, olahraga. Iya, bagus itu ekosistem yang seimbang ya, seimbang banget. Kombinasinya bagus. Iya bagus, seimbang. Habis rebahan
Olahraga. Pagi sampai siang rebahan, sorenya olahraga di rumah. Capek rebahan lagi. Iya. Bangun olahraga lagi. Siap-siap. Mas, kayak gitu aja lah hidup kau ya. rebahan olahraga. Iya. Oke, siap. Kira-kira itu. Tapi hati-hati loh buat teman-teman yang suka rebahan. Siapa tahu habis ini teman-teman bisa dicap orang gak berguna di rumah. Iya, hati-hati. Salah satu motivasi orang-orang itu kayak mau pengen keluar lagi, kuliah lagi. Itu sebenarnya kalau buat mahasiswa ya, satu motivasi buat kuliah lagi, buat beraktivitas lagi itu sebetulnya apa, Taufik? Ya. Duit jajan. Duit jajan, nongkrong. Itu sebetulnya alasan teman-teman kan. Iya. Buat mahasiswa-mahasiswa yang sekarang lagi di rumah, ngadulah sama aku ya kan, dibilang ya, bosan kali aku cas untuk kali. Cuman karena duit jajan gak dikasih kalian kan. Iya. Sebenarnya ini nggak seimbang juga sih ya. Tugas banyak di rumah, butuh kuota, duit jajan di rapel atau di stop. Itu berdampak buruk juga buat perekonomian kita ya kan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah balesin question di story-nya Kak Ica. Thank you. Dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan gabut yang nggak produktif. Kalau bisa gabutnya produktif. Oh iya, aku personally juga mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya buat tim medis, buat orang-orang yang berada di garda terdepan, mengorbankan dirinya untuk udah kalian di rumah aja biar kami yang ngurusin ini. Itu kayak you're the real hero, man. The real hero. Thank you so much. Karena mereka itu berjuang rela ninggalin keluarganya di rumah, rela. Bahkan sampai sekarang ini yang aku agak sedih sebetulnya. Nggak apa-apa kan curhat dikit ini. Curhat. Okay. Karena aku agak menyayangkan dengan stigma masyarakat sekarang yang misalnya kayak perawat, dokter, tim-tim medis yang ketika mereka pulang misalnya ke kosnya, ke kontrakan, ke rumahnya, itu warga di sekitar itu kayak menjauhi mereka. Udah lihat videonya, mungkin kita bisa shout out dikit ke kakak Najwa Shihab. Itu Kanana udah bikin video juga itu tentang stigmatisasi corona terhadap orang-orang yang harusnya kita apresiasi gitu. Nah, mental-mental seperti ini harusnya kita kurangi di masyarakat gitu. Harusnya kita malah berterima kasih loh. Bukannya kita kayak ngejauhin mereka hanya karena mereka bersentuhan langsung dengan korban-korban ini, dengan orang yang terinfeksi virus ini gitu. Bahkan menurut aku ini ya, kan kemarin ada beritanya tuh, tenaga medis yang berjuang demi melawan corona itu mendapat tunjangan 7-15 juta. Dan 7-15 juta itu sangat tidak ada apa-apanya dengan perbandingan pengorbanan mereka gitu. Waktu mereka yang udah punya keluarga ninggalin anak-anaknya, ninggalin istri, suaminya gitu. Semuanya ditinggalin hanya untuk membuat kita aman. Udah, kamu di rumah aja, biar kita yang di luar. Iya, biar kita yang jaga kesehatan kalian ya. Dan buat teman-teman, udah dengerin aja pemerintah ngomong. Ketika pemerintah bilang di rumah, ya di rumah, jangan kemana-mana. Kalau misalnya kalian masih bandel, masih keluar, sampai kapan ini akhirnya gitu loh. Masih, kalau misalnya kalian udah suntuk di rumah, udah tahan aja gitu. Tahan bareng-bareng, kita juga menderita sebetulnya di rumah. Udah suntuk memang gitu. Dan sebenarnya virus ini nggak bisa dianggap sepele. Ini memang mengancam nyawa lah ya, nyawa orang banyak ya. Oke, kalau teman-teman keluar rumah dan berinteraksi dengan entah siapa, orang yang teman-teman interaksi dengan orang tadi, dia juga berinteraksi dengan entah siapa juga ya kan. Kita nggak tahu karena virus itu nggak terlihat, atau virus itu seperti tai boleh lah ya kan, bisa kelihatan, bisa dilihat ya kan? Karena tapi virus ini nggak kelihatan. Kita nggak tahu orang itu habis bersalaman dengan siapa, habis itu kita salaman lagi dengan dia, ya kan? Terus teman-teman bawa virus itu pulang dan menyebar ke seluruh keluarga yang ada di rumah, kan jadi kasihan. Udah kerjanya rebahan, nggak berpenghasilan, bawa virus, bawa musibah. Nah itu apalagi itu. Nyesel kali lah mama kau lahirin kau. Intinya masyarakat kita semua, para generasi muda dituntut untuk bersikap bijak. Ketika pemerintah mengingatkan bahwasanya wabah ini memang betul-betul serius,
Kalian juga tidak boleh terlalu parno, juga tidak boleh terlalu membebaskan diri untuk tetap keluar dan memaksakan diri untuk keluar gitu. Ketika kalian terlalu parno, itu nanti kejadian akhirnya. Ada orang-orang yang pakai alat pelindung diri APD buat pergi ke supermarket. Itu bayangin. Itu aduh Tuhan, aku udah ngerasa kayak gila orang ini memang gitu. Orang kesehatan, tenaga medis itu udah mati-matian buat nyari APD kemana-mana. Dan kalian dengan bodohnya jalan-jalan ke mall supermarket. Aduh muncrat anjing. Astagfirullah. Dan satu lagi bicara masalah yang nimbun-nimbun tadi kan. Yang nimbun masker itu mati aja lah kau ya kan. Itu ya. Memang gak ada otaknya memang. Kita doain yang nimbun masker mati dia yang kena, dia kena. Enggak, aku itu aja. Kita doain yang nimbun masker mati ditabrak Innova dia. Biar mati sekalian dia. Itu orang yang paling gak ada otak dan gak ada hati. Ya kan? Di saat situasi yang begini dia malah mikirin untung. Mengambil kesempatan dalam kesempitan istilahnya ya. Ini manusia yang tipe-tipe tamak ya kan, yang begini nih. Tapi Taufik tahu nggak sih, di Sumatera Barat itu udah ada kebijakan baru dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Apa tuh, kita diharuskan pakai masker keluar rumah. Kalau misal dan maskernya itu harus yang bisa dicuci lagi, reusable. Gitu. Jadi itu untuk menghindari kelangkaan masker buat tim medis gitu. Nah aku salut banget sih sama pemerintah Sumatera Barat yang cepat tanggap ya kan. Iya. Dan juga bikin kebijakannya juga nggak sembarangan. Nggak cuma bikin harus pakai masker gitu, malah betul-betul didefinisikan masker yang mana gitu kan. Masker yang bisa dicuci lagi gitu, misalnya masker kain, masker scuba, kan itu udah banyak tuh beredar di pasaran. Masker yang kayak gitu untuk menghindari kelangkaan masker buat tim medis yang bekerja gitu. Iya, kita respect juga buat pemerintah yang udah bikin kebijakan dan nggak bertele-tele ya kan, bikin kebijakan. Dan kemarin di Kota Padang juga udah disemprotin disinfektan. Iya, kan? disinfektan. Iya, respect juga. Kita tinggal nunggu di daerah-daerah dan beberapa di daerah di Sumatera Barat juga sudah disemprot. Di Solo udah ya? Iya, di Solo udah. Iya. Bahkan untuk perjalanan antar kota pun sekarang udah diperiksa dulu tuh sebelum masuk ke kotanya. Ya kalau yang nggak sehat-sehat janganlah ke sini. Oke, thank you buat yang udah nonton. Like, subscribe, di-share, subscribe. di komen juga teman-teman kalau misalnya ada yang mau diomongin kita bisa balesin satu-satu. Bisa balesin satu-satu dan boleh juga tuh rekomendasiin bikin konten apa selanjutnya. Iya, bikin apalagi nih kita bacot-bacot seru kayak gini ya kan. Iya kan, sambil gabut produktif. Daripada kalian gabut rebahan dan mending nonton kita. Iya kan? Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ini udah dengerin bacot-bacot kita yang sebetulnya bisa ngebantu juga sih. Mudah-mudahan. Dan tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan jangan buang sampah sembarangan. Thank you, dadah.